Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Rajat MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan selamat sore juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliana. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengamatan atau studi kasus sederhana yang saya buat. Baik, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selanjutnya yaitu saya di sini pengamatan yang dilakukan dengan metode parsititatif dan wawancara tidak struktur dengan subjek aktivitas yang diamati mencakup kegiatan belajar, interaksi sosial, dan praktik. Di sini saya punya nama inisial anak yaitu Arf. Usianya 8 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Berikut hasil rekapitulasi skala nilai perkembangan kognitif pada anak, yaitu hal yang diamati menyebutkan Pancasila, datanya yaitu 3. Hasil observasinya, anak menjelaskan dan dapat menyebutkan tanpa adanya beberapa bantuan. Yang kedua yaitu rukun Islam, nilainya 3. Dapat menyebutkan dengan urutan yang benar. Yang ketiga yaitu rukun iman, nilainya 2, masih perlu bimbingan dalam menjelaskan rukun iman. Yang keempat yaitu hal yang membatalkan wudhu, nilainya 3, dapat menyebutkan sebagian besar dan benar. Yang kelima yaitu praktek wudhu, nilainya yaitu 3, gerakan wudhu sudah cukup teratur namun perlu diingatkan urutannya. Yang keenam yaitu doa setelah wudhu, nilainya yaitu 2, masih memerlukan bantuan dalam menghafalkan doa. Yang kedua itu uraian pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik. Arf pada usia 8 tahun menunjukkan pertumbuhan fisik yang sesuai dengan perkembangan anak laki-laki di usia 8 tahun dengan tinggi badan 128 cm dan berat badan 26,5 kg. Arf berada dalam kisaran normal berdasarkan kurva pertumbuhan anak Indonesia. Kemenkes Republik Indonesia 2020. Proporsi tubuhnya tergolong ideal untuk anak seusianya dengan indeks massa tubuh yang berada pada rentang normal. Selanjutnya yaitu uraian pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan motorik kasar Arf menunjukkan kematangan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Arf memiliki koordinasi yang baik dalam aktivitas berlari, melompat, dan bermain bola. Keseimbangannya terlihat stabil saat melakukan berbagai gerakan fisik dalam observasi di rumah. Arf dapat berpartisipasi aktif dalam permainan kelompok yang membutuhkan gerakan tubuh terkoordinasi seperti bermain sepak bola dan kejar-kejaran dengan teman sebayanya. Selanjutnya yaitu uraian perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, Arf yang berusia 8 tahun berada pada tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara logis tentang peristiwa-peristiwa konkret dan mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok yang berbeda. Observasi terhadap Arf menunjukkan karakteristik perkembangan kognitif yang sesuai dengan tahapan ini. 1. Konservasi. Arf mulai menunjukkan pemahaman tentang konsep konservasi jumlah dan massa, namun masih dalam proses mengembangkan pemahaman tentang konservasi volume. Ketika diuji dengan menuangkan air dari wadah pendek lebar ke wadah tinggi ramping, ia kadang masih ragu apakah jumlah air tetap sama, menunjukkan bahwa konsep konservasi volume belum sepenuhnya matang. Yang kedua yaitu klasifikasi. Arf menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengklasifikasi objek berdasarkan suatu karakteristik, misalnya warna atau bentuk, tetapi masih mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik sekaligus. Hal ini sesuai dengan perkembangan normalnya di usia 8 tahun. Yang ketiga yaitu seriasi. Arf mampu mengurutkan objek berdasarkan ukuran dari terkecil hingga terbesar dengan cukup baik, meskipun terkadang masih memerlukan bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu uraian perkembangan sosial, emosional, dan perilaku beragama.
perkembangan sosial, emosional. Berdasarkan hasil observasi yang tercatat dalam rekapitulasi skala perkembangan kognitif, ARF menunjukkan pemahaman dan praktik keagamaan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang pertama yaitu rukun Islam. ARF mendapatkan nilai 3 atau baik dalam pemahaman tentang rukun. Islam ia mampu menyebutkan kelima rukun Islam dengan urutan yang benar, menunjukkan bahwa ia telah menginternalisasi konsep dasar ini dengan baik. Yang kedua yaitu rukun iman. Untuk pemahaman tentang rukun iman, ARF mendapatkan nilai 2. Cukup. Observasi menunjukkan bahwa ini masih memerlukan bimbingan dalam menjelaskan beberapa rukun iman, terutama konsep-konsep yang lebih abstrak. Seperti iman kepada qadar dan qadar, hal ini normal, mengingat tahap perkembangan kognitifnya yang masih beroperasi pada tingkat konkret. Yang ketiga yaitu praktek wudhu. ARF menunjukkan kemampuan baik, nilai 3 dapat dalam melaksanakan praktik wudhu, gerakan wudhu yang dilakukannya sudah cukup teratur. Meskipun terkadang perlu diingatkan tentang urutan yang tepat, hal ini menunjukkan proses internalisasi praktik ibadah yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu pengetahuan tentang hal yang membatalkan wudhu. ARF mendapatkan nilai 3 atau baik dan dapat menyebutkan sebagian besar hal yang membatalkan wudhu dengan benar, menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep ini. Yang kelima yaitu doa setelah wudhu. ARF mendapatkan nilai 2 yaitu cukup. Wudhu. ARF membaca doa setelah wudhu, ia masih memerlukan bantuan dalam menghafalkan bacaan lengkap dan benar yang menunjukkan bahwa aspek ini masih memerlukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tinjauan dari sudut pandang Islam tentang perkembangan anak. Dalam perspektif Islam, anak usia 8 tahun seperti ARF berada pada fase tamyiz. Kemampuan membedakan menurut Ulwan 2014, periode ini dimulai sekitar usia 7 tahun dan ditandai dengan kemampuan anak untuk dimulai membedakan antara yang baik dan buruk. Fase ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti jika mereka tidak melaksanakannya. Ketika umur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dalam kasus ARF, berdasarkan hasil observasi, terlihat beberapa aspek perkembangan anak dari sudut pandang Islam, yaitu 1. At-tarbiyah al-imaniyah, pendidikan keimanan. ARF telah menunjukkan perkembangan keimanan yang sesuai dengan usianya. Ia memahami rukun Islam dengan baik, nilai 3, dan memiliki pemahaman dasar tentang rukun iman. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, nilai 2, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, penanaman keimanan pada usia dini merupakan pondasi utama pembentukan kepribadian muslim yang sholih. Hasil observasi menunjukkan bahwa ARF dalam proses pembangunan pondasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran untuk pengasuhan atau pendidikan. Berdasarkan hasil pengamatan, ARF menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahapan usianya dalam bentuk aspek kekuatan utamanya terletak pada perkembangan kognitif dan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan, serta perilaku beragama yang mulai terinternalisasi. Adapun area yang masih perlu dikembangkan adalah pengelolaan emosi, perluasan interaksi sosial, dan berbagai kelompok anak. Saran untuk pengasuhan dan pendidikan. 1. Aspek kognitif. Fasilitas rasa ingin tahu ARF dengan menyediakan buku-buku dan aktivitas yang mengembangkan pemikiran kritis. Yang kedua, aspek sosial dan emosional. Bantu ARF mengembangkan keterampilan mengelola emosi melalui teknik regulasi diri seperti deep breathing dan positive self-talk. 3. Aspek keagamaan dan moral. Tingkatkan pemahaman ARF tentang nilai-nilai Islam dengan menjelaskan hikmah di balik ibadah dan aturan agama. Yang keempat, aspek fisik dan motorik. Dukung ARF untuk terus aktif dalam kegiatan fisik terstruktur seperti renang dan aktivitas olahraga. Kelima, pendidikan formal dan non-formal. Jalin komunikasi yang baik dengan orang tua ARF untuk memonitor perkembangannya di rumah. Cukup dari presentasi saya kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran untuk kita semua juga.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.